Ini lagi jawabannya dua. Ini kata-kata yang saya maksudkan itu ada beberapa. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Tapi kata-kata itu tidak berdiri sendiri. Kata-kata itu diawali dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Di ayat 28 itu, surat Fatir, surat yang 35, bunyinya wa minan nas wad dawab wal an'am mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Ya. Sesungguhnya ini kalau di dalam ayat ini itu yang dikatakan, dan di antara manusia dan makhluk-makhluk yang melata, yang bergerak, yang bernyawa, yang ada di mana-mana, makhluk hidup lah intinya. Kemudian wal an'am, binatang-binatang ternak yang mukhtalifun alwanuhu, bermacam-macam. Ada yang kecil, ya, kelinci, ada yang agak besar, kambing, domba, ada yang besar lagi, ya, sapi, kerbau, kemudian unta dan lain-lain. Semuanya itu kadzalik. Nah, ayat ini kalau kita baca kayaknya kita nggak paham kok cuma segitu. Ternyata ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya lagi. Ayat yang ke-27. Ayat ke-27 mengajak kita berpikir. Bunyinya begini. Jadi naik ke atas lagi sedikit. Alam taro, apakah tidak engkau perhatikan wahai Muhammad, annallaha anzala minas sama'i ma'an, bahwa Allah telah menurunkan dari langit air hujan. Fa akhrajna bihi thamaratin, lalu kemudian Allah mengeluarkan dari sebab turunnya hujan itu beraneka macam buah-buahan. Allah berikan kepada kita makanan buah-buahan itu, ya, mukhtalifan alwanuha, yang buah-buahan itu bermacam-macam warnanya, rasanya, besarnya. Ada yang kecil, ada yang setengah, ada yang besar kayak buah semangka, kayak buah labu besar. Ada yang kecil kayak buah ceri atau buah apa yang kecil-kecil, buah buni. Tahu nggak buah buni, Pak? Ya, kalau orang-orang dulu itu tahu itu buah buni. Yang dulu itu yang kalau dimakan warna-warni, cari yang hitam. Nah, itu ditumbuk, dikasih sedikit garam sama gula, itu jadi rujak itu. Buah buni itu ada, dan rasanya macam-macam. Ada yang manis, ada yang asam, ada yang manisnya pun nggak sama. Manisnya buah semangka, manisnya jeruk yang ada asam-asamnya, manisnya durian, manisnya apel, manis bermacam-macam. Padahal sumbernya satu, air hujan yang turun memberikan kesuburan kepada tanaman-tanaman yang ada. Dan manusia kerjanya cuma ngelempar benih itu aja. Ya paling tambah sedikit kerjaan, gembur-gemburin tanahnya dulu dikit, kemudian taruh bijinya biar berpotensi untuk tumbuh kembangnya baik, kasih apa-apa begitu, mungkin tambahan pupuk, sekedar itu. Makanya dalam Al-Quran ditanya, a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un, kaliankah yang menumbuh kembangkan tanaman itu dari biji menjadi terus tinggi dan kemudian berbuah, atau kami, kata Allah. Diketuk hati kita, siapa yang numbuhin pohon itu, Pak? Siapa yang bikin dia berbuah? Oh, Bapak tiap hari pijit-pijit batangnya jadi berbuah? Digosok-gosok? Tidak, Allah yang menurunkan itu semua. Nah, di situ kita diajak berpikir. Orang yang berpikir semacam itu berpikir dari biji, kok bisa ya biji jadi begini, kok bisa ya jadi buah, kok bisa ya jadi apa yang bisa kita makan, bahkan yang kita makan karena banyak bisa kita jual, dan orang bisa hidup dari situ, hidup dari menghasilkan kebun-kebun buah-buahan yang banyak yang dia punya.
Wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud. Begitu pula gunung, macam-macam. Gunung itu ada yang hijaunya jelas, ada yang hijaunya sedikit, tergantung kesuburan, tergantung tanaman pepohonan yang ada di sana. Ada yang tanamannya kayak rata seperti kebun-kebun teh pegunungannya, ada pegunungannya dari pohon-pohon jati, ada pegunungan dari pohon-pohon yang lain, semuanya itu tadinya dari air hujan. Bahkan kemudian diantaranya yang dapat manfaat dari situ manusia. Nah, itu maksudnya. Jadi kaitannya dengan ayat 28 ini. Dapat di situ manfaatnya siapa lagi? Jawab makhluk hidup. Akhirnya kecoa, siapapun semua bisa hidup lantaran semua sebab air hujan yang Allah turunkan, dan semuanya menjadi manfaat dan makanan bagi mereka. Wal an'am, binatang ternak makan rumput, makan ini, makan itu. Di ayat yang lain, mata'an lakum wa li an'amikum, bahwa semuanya itu menjadi makanan bagi ternak kalian, makan bagi kalian dan bagi ternak kalian. Ya. Ternaknya nanti untuk kita juga. Ternaknya siapa yang makan? Kita malah. Jadi binatang ternak itu kita kasih makan buat kita makan. Makanya kalau ada orang mencegah ternak makan, dia menzalimi dirinya sendiri, itu tidak makan. Nah, ini membuat orang berpikir. Ini yang disebut orang berilmu. Orang yang seperti ini pasti takut sama Allah. Makanya berilmu dengan punya ilmu mungkin ada bedanya sedikit. Sekarang ada orang punya ilmu tapi bukan berilmu. Punya ilmu, dia mungkin belajar sampai ke Mesir, sampai ke Pakistan, sampai ke Arab Saudi, menuntut ilmu agama seperti itu. Orang yang seperti itu adalah orang yang mengetahui dalam pikiran dan otaknya perbedaan antara yang benar dan yang salah, dia tahu jadinya. Perbedaan dari yang boleh dan tidak boleh, dia jadi tahu. Perbedaan antara yang dibenarkan secara hukum fikih, yang halal, yang haram, dia jadi tahu. Itu namanya punya ilmu tentang itu. Tapi kalau orang berilmu, ilmunya dipakai, ini yang saya maksud. Mungkin pengetahuannya sedikit, nggak banyak kayak kita jemaah ini, tapi apa yang diketahui diamalkan, dipakai. Udah tahu kita ngaji majelis ilmu kayak begini, besok bukannya malah pergi di mana ada majelis ilmu, kalau bisa dia datang, dia hadiri, karena dia tahu di situ ada malaikat, dia tahu di situ banyak keutamaan, di situ banyak pahalanya di situ. Bukan habis dia tahu, besok ayo ke masjid, ayo ngaji, males inilah ngantuk mau tidur misalnya. Itu namanya tidak berilmu. Orang berilmu itu tidak. Jadi gini, saya ingin memperjelas buat kita semua untuk membedakan. Ada orang yang punya ilmu, bahkan sekolah ke sekolah yang tinggi, maka yang dia miliki adalah pengetahuan tentang apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Sedangkan yang dimaksud dalam ayat ini, ilmu apapun, bahkan bukan ilmu agama aja dari ini, ilmu tentang biologi, ilmu tentang tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman. Nah, ilmu itu memberikan pengaruh ke hati orang itu. Nah, ketika hatinya punya kemampuan untuk memilih yang halal dengan meninggalkan yang haram, itu yang membuat orang takut kepada Allah. Jadi tolong dibedakan, ada orang yang tahu halal dan haram, tapi ada orang yang punya kemampuan memilih yang halal, membiasakan dirinya pilih yang halal dan meninggalkan yang haram. Itu lain. Yang sering tidak ada bersama dengan orang yang punya ilmu adalah hal yang semacam ini. Tidak diiringi dengan hati bahwa itu sebagai sarana bagi dia untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi ilmu itu sebetulnya sarana, alat untuk lebih dekat kita kepada Allah. Ilmu itu adalah alat gitu. Orang itu mau pakai apa enggak alatnya. Dia punya cangkul, dia punya mungkin traktor, tapi ketika nanam tetap aja pakai tangannya gali-gali misalnya. Dia tahu tapi dia tidak pakai. Nah itu, yang di dalam ayat ini
itu yang dimaksud adalah orang yang berilmu yang menggunakan ilmunya seperti yang dalam surah Al-Asr itu beriman dan beramal soleh. Makanya yang selamat bukan yang beriman dan berilmu. Beriman dan berilmu seperti ayat ini kita bahas itu meninggikan derajat, artinya berpotensi untuk dia dimuliakan. Tapi belum tentu mulia kalau dia tidak mengamalkan. Ulama itu ada dua, ada ulama khair, ya, ulama yang baik, ada ulama su. Ulama su itu ulama jahat, ulama buruk. Malah diantara tanda-tanda kiamat ini nanti, mungkin sekarang udah mulai hal-hal itu terjadi. Rasulullah pernah berkata begini, yushiku an tatada'a alaikumul yushiku an ya'tiya alaikum zamanun, akan datang kepada kalian suatu masa, suatu zaman, ya, la yabqa minal Islam illa ismuhu, agama Islam tidak eksis, tidak wujud kecuali cuma namanya. Wa la yabqa minal Qur'an illa rasmuhu, Al-Qur'an tidak terlihat dalam kehidupan sehari-hari, diamalkan oleh orang banyak kecuali cuma huruf dan tulisannya. Huruf tulisannya ada, kitabnya ada. Kemudian masajiduhum amiratun, masjid-masjid mereka megah-megah, dibangun gede-gede, korupsinya 100 miliar, bangun masjid 10 miliar, wajar. 90 miliar masih masuk kantong, itu yang banyak terjadi. Jadi jangan kagum dengan orang punya masjid gede-gede. Korupsinya 1 triliun, dia bangun masjid 100 miliar, 900 miliar masih di kantongnya. Banyak yang begitu. Nah ini kata Nabi, masajidhum amiratun wa hiya kharabun minal huda, masjid-masjid mereka megah-megah, bagus-bagus, tapi sepi dari petunjuk. Kita ke sana itu nggak menenteramkan hati, cuma ngelihat hebat ya, arsiteknya hebat ya, sekedar kekaguman fisik, bukan wah di situ banyak orang zikir, orang ngaji, orang sholat. Nah, kita jadi senang ada di situ. Kemudian yang keempat, wa ulama'uhum syarru man tahta adimis sama. Mengapa? Min indihim takhrujul fitan wa ilaihim ta'ud. Sementara orang-orang berilmu di antara mereka, ini sekali lagi arti ulama jangan diartikan cuma ulama-ulama agama. Ilmuwan-ilmuwan mereka, orang-orang yang mengaku berilmu di antara mereka di zaman itu adalah sejelek-jelek makhluk di muka bumi. Takhrujul fitan, dari sisi mereka keluar banyak fitnah. Fitnah itu justru mereka yang bikin, kayak kasus tadi. Dia orang berilmu tapi dia yang menjadi penjilat. Makanya para ulama itu, ulama fikih kita yang 4 itu mengatakan al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangin, bukan ilmu mendatangi. Jadi kalau dengan kekuasaan, raja yang mesti belajar sama ulama, bukan ulama datang ke istana. Kalau ulama datang ke istana nanti kayak untuk memenuhi kebutuhan. Kalau mereka mau belajar, mereka yang datang ke ulama. Dulu ulama-ulama Khalifah Harun al-Rasyid itu datang ke Imam Syafi'i, datang ke guru-guru mereka, ke imam-imam mereka, datang. Itu begitu. Jadi dari sisi mereka keluar fitnah, dan fitnah itu bakal kembali kepada mereka. Makanya akhirnya kan ada juga yang ketangkap KPK, akhirnya ada juga yang akhirnya terhinakan, ada juga akhirnya yang kayak sekarang banyak yang terlibat hal-hal yang perbuatan keji lah, yang kita banyak dengar-dengar, walaupun kadang-kadang ini dipolitisasi, ya, pesantren itu ada memperkosa santrinya, pesantren ini ada istilahnya kekerasan seksual lah, macam-macam kayak gitu. Walaupun itu saya juga tidak setuju juga terlalu diekspos banyak, karena tidak adil beritanya. Itu di kalangan pendeta, pastor banyak juga begitu, tapi nggak ada beritanya. Itu begitu. Itu juga kan berarti ada unsur ingin jelek-jelekin kita umat Islam. Walaupun memang ada kenyataannya. Pesantren-pesantren itu Pak, hati-hati. Banyak pesantren-pesantren itu anak-anaknya yang belajar itu, yang sekarang ini orang
homoseksual itu banyak di pesantren itu sekarang. Homoseksual laki dengan laki. Kenapa? Karena seniornya memaksa. Dia sudah punya nafsu seksual tapi semuanya laki. Ya, ada juga di pesantren. Betul. Tapi kayak gitu mestinya berita-berita yang kita dengar langsung kita selesaikan. Itu begitu. Tapi yang memang ada kepentingan kalau dalam soal berita untuk mendiskreditkan kita umat Islam. Terus yang kedua tentang membahas suatu kitab gitu kan. Oh iya, ilmu agama saja atau tidak? Iya kan? Termasuk katakanlah apakah kita ngomong politik apa gitu maksudnya? Itu yang kedua kan. Oh. Yang pertama apa tadi? Di situ disebutkan misalnya ustadznya bilang maghrib baca Oh, ini paham. kali. Baik. Ya, ngajarin wirid sekian. Itu semuanya adalah hal-hal yang baik. Boleh-boleh saja diajarkan wirid baca sekian. Yang penting apa yang disampaikan itu jelas. Biasanya itu dari pengalaman ulama. Guru kita, ulama kita dulu baca zikir 1000 kali atau baca zikir 100 kali lalu dapat nilai-nilai yang dia harapkan. Apakah ketenangan hati, apakah rezeki yang melimpah, apakah dia jadi mudah menjodohkan anak-anaknya dan lain-lain. Tapi setiap orang beda-beda. Buat guru kita dia baca zikir 100 kali cukup. Buat kita mungkin mesti 1000 kali. Buat guru kita 5000 kali cukup. Tapi buat kita mungkin harus 50.000 kali. Oleh sebab itu, zikir yang baik adalah yang tidak dibatasi. Zikir yang dibatasi itu jumlahnya sekian-sekian selalu ada dalilnya mestinya. Dan kalau tidak ada dalilnya 5.000 ya nggak harus persis 5.000, boleh 4.999, boleh 5.002, 5.003, itu begitu. Tidak harus persis 5.000. Zikir yang disebutkan oleh Nabi baru bilangannya tertentu. Kayak zikir ba'da sholat 33 itu dari Nabi. Zikir baca istighfar setiap hari 70 kali, setiap kali 100 kali, itu dari Nabi. Itu yang jumlahnya tertentu dari Nabi. Kalau bukan dari Nabi, boleh diamalkan, boleh tidak. Hanya tadi gurunya mungkin mengamalkan 1000 cukup, buat kita muridnya mungkin harus 5.000 gitu. Nah, itu begitu. Karena belum tentu sama manzilah kedudukan guru kita, ulama kita itu dengan kita semua. Bisa jadi kita mungkin gurunya 1000, kita cukup 500. Karena kesalehannya beda. Dia punya ilmu, tapi kesalehan punya muridnya misalnya. Itu juga bisa begitu. Jadi tidak berarti orang yang menjadi guru itu pasti lebih. Kita harus menghormati guru sebatas ilmu yang dia ajarkan kepada kita. Bukan kita mempertuhankan guru kayak orang-orang Nasrani mempertuhankan pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka. Apa yang dihalalkan oleh rahib mereka kita bilang halal. Apa yang diharamkan oleh rahib mereka kita bilang haram. Nah, itu yang makanya disebut dalam Al-Quran ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang-orang Nasrani itu menjadikan pendeta-pendeta mereka, pastor-pastor mereka itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Waktu itu ada sahabat Nabi Adi bin Hatim mengatakan, ya Rasulullah, saya dulu Nasrani, saya nggak pernah menyembah ulama saya nggak pernah menyembah pendeta saya, nggak pernah saya sujud kepada mereka. Kata Nabi, betul, kamu tidak sujud kepada mereka, tidak menyembah mereka, tapi apa yang mereka katakan A, kalian bilang A apa adanya tanpa berpikir apakah A itu benar. Mereka haramkan apa yang Allah halalkan, mereka halalkan apa yang Allah haramkan, kalian ikuti membabi buta, fanatik. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi tetap orang itu harus ada pokok-pokok ilmunya. Makanya ya gunanya orang ngaji, itu ada dasar-dasar yang kayak kita pakai ini Pak, zaman modern ini kalau mau jalan ke sasar kemana kan pakai GPS. GPS itu kita harus punya modal, tahu jalan sekitar ini, baru GPS itu berfungsi. Oh, kesini kira-kira ini ada yang kita belum tahu. Tapi kalau kita betul-betul tidak tahu sama sekali lalu pakai GPS, bisa-bisa masuk ke hutan kita. Bisa kemana? Karena nggak tahu sama sekali, ngandelin GPS doang, nggak bisa.
GPS hanya sebagai tambahan petunjuk. Tapi kita sendiri udah punya, oh pengen ke sana. Itu begitu. Ada sedikit taunya. Jangan sampai nggak tahu sama sekali. Ilmu apapun, bukan aja ilmu Quran, tapi yang sumbernya kepada nilai Quran. Jadi kalau dibaca ngomong politik yang sumbernya kebenaran, bukan ngomong politik ngomongin orang, ngomongin individu, ya itu yang nggak boleh. Ngomongin dianya, si fulan emang jahat itu, emang ini ngomongin jelek. Tapi yang kita bicarakan kebijakan, karena yang disoroti dalam nilai-nilai Al-Quran terhadap suatu perbuatan itu adalah perbuatannya. Jadi nilai-nilai perbuatannya, bukan kebijakan-kebijakannya, bukan orangnya. Ya. Kita sebenci apapun kepada Abu Lahab, kalau Abu Lahab itu tetangga kita, dia kemudian perlu tangga lagi mau betulin listrik, ya. Tapi Abu Lahab nggak mungkin jadi tetangga kita. Ini perumpamaan aja, ya. Kita harus bantu. Kita punya, dia minjem tangga, dia nggak punya, mau ambil buah, udah kita kasih pinjam. Tetangga kita. Sebagai manusia tetap kita harus saling menghormati. Tapi ketika Abu Lahab menghina Rasulullah, itu sikap kita lain. Jadi perbuatannya, hati-hati jangan sampai kita membenci seseorang. Makanya dalam Islam itu selalu dibatasi keadilan itu begini. Dalam surat Al-Maidah ayat 8. Wala taj'alu sana'an qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu fa innahu aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian berlaku tidak adil kepada mereka. Kita benci sama orang kafir, benci sama orang Nasrani, kayak di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib dulu. Tapi ternyata Ali bin Abi Thalib tidak punya bukti yang kuat yang menunjukkan itu baju besi miliknya yang dicuri oleh Nasrani. Maka pengadilan Islam pada waktu itu menghukumkan baju besi itu milik Nasrani. Tidak mentang-mentang Nasrani itu adalah orang kafir, maka pasti salah ini Nasrani, pasti salah ini kafir, dia pasti yang mencuri. Padahal yang dihadapi adalah khalifah. Ini betul-betul luar biasa keadilannya. Meskipun ternyata pengadilan itu akhirnya salah. Salahnya karena benar-benar baju besi itu milik Ali. Cuma Ali kekurangan bukti untuk menunjukkan itu baju miliknya. Ini yang sampai akhirnya membuat orang Nasrani tadi ini begitu dimenangkan oleh pengadilan Islam, dia mengatakan kalau seperti itu keadilan dalam Islam, sosok raja bahkan bisa dikalahkan oleh rakyat biasa, sosok muslim bisa dikalahkan oleh orang yang muslim seperti dia, maka akhirnya dia mengatakan ini adalah pengadilan yang luar biasa. Dia masuk Islam akhirnya. Sampai begitu karena Islam mengajarkan keadilan. Gak boleh kita karena benci sama orang kafir, mana orang kafir kita sakiti, kita nodai, kita apa semua. Gak boleh. Gak begitu ajaran Islam. Apalagi dia cuma pemimpin politik yang kebijakannya keliru. Jadi tetap kebijakannya yang kita sejauh itu termasuk. Tapi kalau udah ngomongin orang enggak. Nah, tergantung. Saya kira itu barangkali para jemaah sekalian.